Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia dalam pertemuan kelima dengan topik kependudukan dan ketenagakerjaan. Pertama-tama kita membahas dulu mengenai pengertian dari penduduk. Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Bahkan, populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksinya yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara 3 komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara, ataupun batas administrasi, atau batas bagian dalam suatu negara. Jadi, migrasi sering diartikan sebagai perpindahannya yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah yang lain. Selanjutnya, kita membahas mengenai teori penduduk modern. Pandangan-pandangan tentang teori penduduk modern diantaranya yaitu pandangan merkantilisme, yaitu jumlah penduduk yang banyak sebagai elemen yang penting dalam kekuatan negara, yaitu merupakan faktor yang penting di dalam kekuatan negara dan memegang peranan dalam meningkatkan penghasilan dan kekayaan negara. Pandangan yang kedua yaitu pandangan kaum fisiokrat, yaitu kesempatan untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian dalam rangka menunjang pertambahan penduduk. Yang ketiga yaitu pandangan Cantillon, yaitu tanah merupakan faktor utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan. Selain itu, dinyatakan pula bahwa jumlah penduduk akan terbatas karena jumlahnya akan dibatasi oleh jumlah makanan yang dapat diproduksi oleh tanah. Yang keempat yaitu pandangan Quesnay, yaitu suatu negara hendaknya mempunyai penduduk yang cukup banyak, tetapi dengan syarat agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang lebih layak. Pertumbuhan penduduk di suatu negara adalah peristiwa berubahnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya pertambahan alami dengan migrasi neto. Pertambahan alami adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Migrasi neto adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah imigran dan jumlah emigran. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong terjadinya kependudukan. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kependudukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Antara lain yaitu yang pertama, kemajuan iptek, yang kedua, dorongan atau hasrat naluri manusia yang selalu memperoleh kondisi yang lebih baik dari sebelumnya,
di dalam kehidupannya baik material maupun intelektual. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan dukungan alam dan sumber daya alam serta dukungan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, bagaimana peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi? Ada 4 aspek penduduk yang perlu diperhatikan oleh negara-negara yang sedang berkembang, yaitu yang pertama, adanya tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi. Yang kedua, adanya struktur umum yang variabel. Yang ketiga, adanya ketidakadaan distribusi penduduk yang merata. Yang keempat, tidak adanya tenaga kerja yang terlatih dan terdidik. Lalu, bagaimana dengan pengertian dari tenaga kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, dengan harapan penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Yang terakhir yaitu bagaimana peranan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lingkungan sosial merupakan sebuah aspek interaksi antar manusia melalui pengelompokan manusia, baik dekat maupun jauh, yang mana mempengaruhi pertahanan dan pertumbuhan sebuah organisasi. Banyak aspek pengelompokan manusia yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis di Indonesia. Pengelompokan orang bisa berdasarkan etnik, budaya, agama, politik, dan pekerjaan, yang mana merupakan sebagai gambaran komponen lingkungan sosial. Kelompok-kelompok tersebut memiliki pengaruh dalam kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi melalui kekuatan masing-masing yang mereka miliki. Perlu diketahui bahwa kelompok orang ini bisa menjadi sebuah ancaman dalam sebuah bisnis, dan juga sebaliknya dapat menciptakan sebuah kesempatan bisnis pada sebuah perusahaan. Karena nilai-nilai yang mereka miliki, sikap gaya hidup yang bergantung terhadap produk dan jasa, dan juga sumber daya manusia atau tenaga kerja. Pekerjaan atau ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktivitas bisnis dan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data strategis dari Badan Pusat Statistik terhadap masalah ketenagakerjaan untuk seorang sebagai bekerja tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian, jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya mismatch dalam pasar kerja. Demikianlah tambahan materi untuk pertemuan kali ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.